Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasya Amarelia Stianto, nomor absen 23 dari kelas 11 MIPA 1. Adapun tujuan dibuatnya video ini yakni untuk memenuhi tugas mata pelajaran ekonomi, materi pajak, yakni menganalisis program pemerintah dan manfaatnya bagi masyarakat. Berikut nama anggota kelompok beserta poin-poin yang akan disampaikan. Yang pertama ada Nabila Putri Romadona dan Teja Supandi yang akan menyampaikan materi mengenai pemahaman pajak. Kedua, Salma Putri Azhara menyampaikan perbedaan pajak dan pungutan resmi lainnya. Ketiga, Rahma Nurjana menyampaikan asas pungutan pajak. Dan yang terakhir, Rival Adi Sulistyo yang akan menyampaikan analisis program pemerintah mengenai pajak dan manfaatnya bagi masyarakat. Sementara itu, saya sendiri, Pasya Amarelia Stianto, sebagai moderator. Sebelumnya, pasti kita sering mendengar slogan orang bijak taat pajak. Kira-kira apa sih arti dari slogan tersebut? Nah, slogan orang bijak taat pajak dapat berarti sebagai negara yang terus berkembang, Indonesia masih memerlukan banyak biaya untuk pembangunan negara. Sementara, pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan oleh Indonesia untuk pembangunan dan infrastruktur. Maka dari itu, orang yang taat pajak disebut orang yang bijak karena ikut membantu membangun negeri. Pemahaman pajak, pengertian, subjek, dan objek pajak. Nama saya Nabila Putri Romadona. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pajak, subjek pajak, dan objek pajak. Langsung saja kita ke pengertian pajak. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dapat dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tadi pengertian pajak menurut undang-undang, dan sekarang kita akan membahas pengertian pajak menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sommerfeld R.M. Anderson H.M. dan Bruch Horace R. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan, bukan akibat pelanggaran hukum, melainkan wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapatkan imbalan langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya menjalankan pemerintahan. Yang kedua, menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara dapat dipaksakan yang terutang oleh pihak yang wajib membayarnya menurut undang-undang. 3. Menurut Prof. Dr. H. Rohmat Sumitro, SH, pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal langsung, dapat ditujukan dan digunakan untuk pengeluaran umum. Materi selanjutnya yaitu subjek pajak. Apa itu subjek pajak? Subjek pajak merupakan orang atau badan yang dikenakan pajak oleh negara. Subjek pajak dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu orang, yang kedua badan, yang ketiga warisan yang belum dibagi, dan yang keempat adalah badan usaha tetap. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai objek pajak. Apa itu objek pajak? Objek pajak adalah sumber pendapatan atau penghasilan yang dikenakan pajak. Contoh objek pajak yaitu seperti upah, terus laba usaha, keuntungan penjualan, uang pensiunan, tunjangan, dan lain sebagainya. Pemahaman pajak, tarif, dan fungsi pajak. Saya Teja Supandi akan menjelaskan tentang fungsi pajak. Pajak tidak hanya sebagai sumber utama penerimaan negara, melainkan pajak juga digunakan untuk membiayai pembangunan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Fungsi pajak yang pertama adalah fungsi anggaran atau budgeter. Fungsi ini bermakna bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan publik. Selanjutnya adalah fungsi regulasi. Fungsi regulasi dimaknai bahwa pajak sebagai pengatur perekonomian. Pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi artinya bahwa pajak merupakan instrumen untuk menjaga stabilisasi ekonomi suatu negara. Yang terakhir adalah fungsi redistribusi pendapatan. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi ini berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendapatan.
Selanjutnya adalah tarif pajak. Tarif pajak adalah satu dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Tarif pajak dapat berupa persentase yang ditentukan oleh pemerintah. Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, tarif proporsional, yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contohnya, pajak pertambahan nilai. Yang kedua adalah tarif regresif atau tetap, yaitu tarif pajak yang selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah tarif progresif, yaitu tarif pajak yang akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan. Yang keempat adalah tarif degresif, yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Tarif pajak yang berlaku untuk pajak penghasilan di Indonesia adalah tarif progresif, sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai berlaku tarif proporsional, yaitu 10%. Perbedaan pajak dan pungutan resmi lainnya. Perbedaan pajak dan pungutan resmi lain. Yang pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang, sementara pungutan resmi dipungut berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan kepala daerah. Yang kedua, pajak tidak memberikan imbalannya secara langsung kepada masyarakat, sementara pungutan resmi memberikan imbalannya secara langsung kepada masyarakat. Yang ketiga, penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak, sementara penghitungan pungutan resmi dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, jatuh tempo pembayaran pajak pada tahun fiskal, sementara pembayaran pungutan resmi disesuaikan dengan pemakaian. Yang kelima, pelaksanaan pungutan pajak bersifat memaksa, sementara pungutan lain disesuaikan dengan kebijakannya. Asas pungutan pajak. Saya Rahma Nurjana akan menjelaskan materi mengenai asas pemungutan pajak. Sedikit saya jelaskan terlebih dahulu pemungutan pajak. Pembangunan nasional akan terhambat jika tidak diimbangi dengan partisipasi masyarakat membayar pembayaran pajak. Terkait partisipasi tersebut, pemerintah memfasilitasinya dengan menyediakan sistem pemungutan pajak yang mudah dan efisien. Pemungutan pajak di Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP di bawah pengawasan Kementerian Keuangan. DJP terus melakukan perbaikan sistem dan tata cara pemungutan pajak. Bagaimana dengan pemungutan pajak di Indonesia? Tujuan pemungutan pajak hanya dapat dicapai jika 4 asas pemungutan pajak terpenuhi. Apa saja keempat asas itu? Yang pertama, asas keadilan atau equity. Pemungutan pajak harus bersifat adil. Artinya, pajak yang dikenakan sebanding dengan kemampuan wajib pajak dan manfaat yang diterima wajib pajak. Pemerintah tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak dalam proses pemungutan pajak. Yang kedua, asas kepastian atau certainty. Pemungutan pajak tidak boleh sewenang-wenang. Artinya, pelaksanaan pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, yaitu harus ada kejelasan, ketegasan, dan jaminan hukum. Orang yang melanggar akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, asas kelayakan atau convenience. Pemungutan pajak hendaknya tidak memberatkan wajib pajak. Pemerintah perlu memperhatikan layak atau tidak seseorang dikenai pajak. Pemungutan pajak hendaknya dilakukan pada waktu yang tidak memberatkan wajib pajak. Misalnya, saat wajib pajak mendapatkan penghasilan atau hadiah undian, maka wajib pajak akan membayar pajak dengan senang hati. Yang keempat, atau yang terakhir, asas ekonomi atau economy. Biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak harus proporsional. Biaya pemungutan pajak harus lebih rendah daripada beban pajak yang harus dibayar. Analisis program pemerintah mengenai pajak dan manfaatnya bagi masyarakat. Saya Rifan Adi Sulistyo akan menjelaskan materi mengenai analisis program pemerintah mengenai pajak dan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah kembali memberikan insentif pajak pada tahun ini guna meredam dampak pandemi COVID-19. Setidaknya ada 5 insentif pajak yang tercatat sudah resmi berlaku saat ini. Kelima insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha antara lain: pertama, pajak penghasilan PPh pasal 22 impor. Kedua, pengurangan 50% angsuran PPh pasal 25. Ketiga, PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah DTP atas program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau PT TGAI. Ketiga insentif tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak COVID-19. Ketiga insentif pajak itu berlaku dari 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.
Kemudian, insentif keempat, pajak pertambahan nilai PPN DTP sebesar 50% atas penjualan rumah paling tinggi 2 miliar serta 25% atas penjualan rumah dengan harga di atas 2 miliar hingga 5 miliar. PPN DTP atas pembelian rumah ditetapkan dalam PMK nomor 6, PMK nomor 3 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Kelima, pajak penjualan atas barang mewah PPNBM DTP atas 2 jenis mobil, yakni mobil dengan kapasitas mesin 1500 cc sebesar 50% pada kuartal pertama 2022. Manfaat bagi masyarakat secara tidak langsung memulihkan perekonomian masyarakat serta menstabilkan perekonomian nasional. Dan di sini masyarakat dapat memanfaatkan program insentif pajak untuk usaha di kondisi pandemi, juga meringankan masyarakat dalam pembayaran wajib pajak. Yang terakhir adalah kesimpulan presentasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini yakni taatlah membayar pajak karena dengan membayar pajak kita ikut serta membangun negeri. Sekian presentasi dan analisis dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. April, it's my birthday. Thank you and have a nice day. Sekali lagi, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.